bukan nasabnya, bukan duriahnya, tapi ngaku karena ada kepentingan supaya kau menghormati. Ojo celuk Habib iku. Gak pantes. Wong jabatan Habib itu hanya Allah yang mensematkan kok, bukan manusia. Hanya Allah yang memberikan titel itu, bukan manusia, bukan karena nasab, bukan. Makanya kalau di kiai desa, ya, kiai desa, biasanya kiai, nek bapak kiai, anaknya diceluk Gus. Hati-hati ya. Panggilan Gus itu panggilan dari isim lakop. Isim lakop itu julukan yang bagus. Tapi tidak, jikalau tidak sesuai duduk Gus, tapi Dus. Oke, hati-hati ya. Ojo dumeh anak kiai terus ngalim ilmu dohire tapi hatinya orang ngerti ilahun wahid, wis seneng diceluk Gus. Nek cara kula asal ngomong bukan Gus tapi pun. Bapak Ibu, kita si A si B kadang nggak sama masa kita menjadi budaknya hawa nafsu. Lah, ketika saat Rasulullah diturunkan itulah membawa isi di dalam basiroh. Makanya ada sifat basariyah, ada sifat basiroh. Ini basiroh, condong keesaan pada Tuhan. Kita terima, maka disitulah awal kita akan dikatakan sebagai perpisahan dengan nafsu yang mengajak lalai pada Allah. Pun itu mulai detik-detik. Oleh sebab itu memang Pak, ini enggak mudah semudah kita membalikkan tangan. Perlu dengan perjuangan, perlu dengan riyadhah, sehingga Anda malam-malam begini enak-enak kelon nambah bojone dewi-dewi ya tak iso keluyuran tolabul ilmi. Ingat, ilmu majelis, manakala majelis itu hanya dibuat berbicara tentang masalah ilmu pada Allah, maka di situ bukan manusia saja yang mendengarkan, bukan alam muhadharah makhluk yang mendengarkan, tapi alam mukasyafah pun ikut mendengarkan. Kalau kita bicara kasyafah, beribu-ribu malaikat akan turun dan disuruh Allah membawa berkahnya. Lah, ini berkah yang kumaksud adalah itu tadi, nikmatul imdad di dalam versi Ar-Rahim. Makanya jenengan iku fahami karena memang difahamkan Gusti Allah. Pun yang kedua, berlapis 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini pernah kusampaikan. Secara syar'i memang Allah menciptakan lapis bumi, lapis langit itu ada tempatnya masing-masing. Fungsinya juga masing-masing. Cuman secara hakikat kita itu Pak, dalam satu hari itu kita itu dikasih Allah, mohon maaf 24 jam yang menghitung terkait masalah 1 minggu. 1 minggu kita dikasih Allah 7 hari kali 24 jam. Ketemu pinten? Itu malah sing duwe
Sing lulus SD aku gak lulus ya. 168. Ngikut siapa 168 itu? Tolong dibuka ya. Surat yang ke-7 ayat 168. Ono ndak? Surat apa? Surat Al-A'raf 168. Allah berkata, wa qata'nahum fil ardi umaman, dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Umaman, wa qata'na lan medhot sapa ingsun Allah hum ing manusia fil ardi ing dalam bumi umaman kelawan dadi piro-piro golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Minhum iku setengah saking umam, as-salihuna utawi ana golongan kang soleh. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Wa minhum duna dzalik, wa minhum lan iku setengah saking mereka duna dzalik utawi duduk golongan soleh. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk-buruk. Wa balawnahum lan nekaake nguji sapa ingsun Allahum ing mereka, nguji bil hasanati kelawan takdir kang bagus, wasayiati lan takdir kang awon, berarti nikmat dan bala. Semua itulah Allahum supaya utawi mereka yarjiuna podo imani nang Allah alias bali nang Gusti Allah. Oke. Kita di dalam 7 hari ini Pak, terhitung mulai 1 sampai 168. Kita ada di golongan mana? Jasad kita ada 2, ruh dan jasad. Jasad dan ruh manusia. Apakah Anda mementingkan kebutuhan jasmani saja, dan ataukah Anda memang juga memikirkan kebutuhan rohani? Kalau kita ngomong hari ada 7, kalau sudah sampai ke Ahad, Sabtu misalnya, nanti kembali Ahad lagi. Senin, Selasa, Sabtu kembali lagi ke Ahad lagi. Artinya kita manusia digolongkan Allah menjadi 2 golongan, golongan yang soleh dan golongan yang toleh. Soleh dengan toleh. Dan disitulah keduanya itu Allah mendatangkan 2 takdir. Minangka ujian, laksana sebagai ujian. Dihadapkanlah takdir yang enak dan gak enak, enak dan susah, nikmat dan bala.
Lah, la'allahum yarji'un. Sudah jelas di sini. Itu kudatangkan semata-mata biar kamu mau kembali kepada Allah. Artinya kembali, imanmu itu meyakini bahwasannya yang berperan hanyalah Allah. Ngoten lho maksudnya. Mulai hari pertama sampai hari ketujuh, monggo. Anda di posisi mana? Ini cara hakikat yang dimaksud sab langit pitu, bumi sab bumi pitu. Berarti maksudnya adalah di hari keberapapun pertama atau ketujuh, baik jasmani maupun ruhaniyahmu iso'o masuk di golongan as-solihin. Nah di sini minimal lah secara ruhaniyah, karena ruhaniyah ini yang kekal, dan inilah dijadikan sebagai dasar oleh ahli-ahli yang memakai sistem majdubun. Dikembalikan maneh. Lah sing gawe ngono ya sapa? Lah ngoten nggih. Nek wis sampean kembali ke situ, wis enggak padu. Sudah tidak ada tukaran. Ana sing iku wae lho, kubu sing ngaku-ngaku. Ana sing kubu gak ngaku. Ya wis sing gawe ngono ya sapa? Wis aman ati sampean. Aman. Lah kalau sudah di situ mengapa adik tanggal 7 malam 8 itu jam 12 malam diadakan? Nyun sewu. Yang namanya orang itu enggak sama. Kadang-kadang ya sik mikir babakan jasmani. Sik mikir babakan syariat. Lah ini makanya saya cuman sebagai fasilitas saja, yang menentukan itu hanyalah Allah. Urusan Anda nanti bagaimana, cuman nggak ada salahnya saya itu berbesar. Jangan pernah ikut manakala dalam hatimu belum faham, belum melakukan sirul. Jangan. Saya kasih tahu nanti bahayanya gini. Luwes enak tok Pak sampai niki. Gak koyok santri zaman dulu. Santri disuruh untuk nyebrang berantas. Di situ ada buayanya. Kiai enggak ngomong, udahlah liwati aja. Jadi enggak ada persiapan. Akhirnya tenan. Joko tingkir gelut ambek buaya. Ya itu. Kok dikasih tahu ning kuno ono buayane. Lah siap-siap panjenengan. Siap. Jadi enggak ketar-ketir. Sama toh. Jenengan iki dikasih tahu. Kamu mau kemana? Saya ke Surabaya. Naik apa? Motor. Bawa SIM. STN, helm. Nanti di tengah jalan kalau ada operasi kamu tidak ketar-ketir. Dikasih tahu. Akhirnya terjadi Pak Bu. Operasi. Ya sampai ya aman-aman saja. Tapi gak dikasih tahu dulu. Berangkat toh. Wis berangkat. Wis gak dikei sangu. Kayak tuku bensin. Ya dah. Helm yo gak berau angkat mawon. Kesemprit polisi, prit. Ya udah. Pulang-pulang, di pedamu dicekel polisi. Ya udah. Maunya gini loh Pak, jenengan itu jangan pernah melakukan sesuatu kalau belum paham terlebih dahulu. Itu loh maksudnya di situ. Jadi yang dimaksud sab langit, sab bumi pitu itu adalah kahanan.
hakikatnya jasadmu dan ruhaniyahmu betul-betul anibutullaha atau tidak. Kalau kita bicara tentang sab langit 7, bumi sab 7 secara dohiriyah, ya sampean harus mempelajari ilmu bumi atau ilmu tentang langit. Apa tentang langit itu? Antariksa. Itu memang kalau bahasa kita adalah ilmu kasyaf. Langit siji dihuni siapa, langit 2 dihuni siapa, sampai ke 7. Para rasul yang diletakkan di situ siapa? Di alam lahut itu. Bagi Anda yang tujuannya anibudullaha wajtanibut taghut, ini gak perlu. Jenengan ini ingin masuk di dalamnya, gak perlu. Cuman gak ada salahnya jikalau sebelum berangkat kholwat itu sudah dibahaskan tentang sab langit siji sampai 7. Supaya Anda itu tidak kebingungan di situ. Maka oleh sebab itu izinkanlah bahwasanya si salik sebelum masuk di alam fana, penghancuran makhluk, bisa jadi si salik itu Allah berjalankan di dalam alam mukasyafa. Intine mek ngeten. Bertemu siapapun makhluk yang ada di situ, janganlah pernah kau lepas fungsi daripada dzikir sirul asrar, supaya Anda tidak terjebak iman di dalam makhluk. Kalau jenengan nggak pegang itu, habis kholwat cerai tok. Aku baru ketemu Kanjeng Nabi. Nah iya. Pesen apa? Lah koncone kan macam-macam sing diceritani. Modele macam-macam. Ana sing model cara kanca iku mang akeh utange. Terus ngomong gak dikei togel lah. Ada tanya begitu, ya ta? Macam-macam lah teman, macam-macam oleh takon. Pesen apa Kanjeng Nabi? Allah ya Karim, mungkin yang tidak ada yang berharga kecuali sesuatu yang berharga cuman satu. Surat apa? An-Nahl ayat 3, hanya itu. Udah. Anibudullaha wajtanibut taghut. Enggak ada yang lain. Tapi jikalau ada ngomong pesen ini, iya pesene dikongkon umat iku ngurmati aku sebagai nasabe, taek enggak, iku semua bohong, iku semua kilat aja, iku semua dikatakan cerita yang dusta, enggak pernah. Wong zaman beliau waktu tasik gesang masih hidup gak gitu kok apalagi sudah sedo, gak mungkin. Bon. Untuk yang terakhir terkait masalah garwa. Oleh karena garwa wis ora iso apa-apa, gitu. Kembalilah pada surat Ali Imran nanti ayat 191. Kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Apa? Hatinya suruh berzikir sirul asar. Pun titik itu aja. Oke. Lanjut. Ibu dulu. Mesisan ibu di marekno. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe danglet hakikate Ya'jud kali Ma'jud niku napa dan perbedaannya
dengan hakikat dajjal niku napa? Napa sami, napa beda ngoten. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iki jelas wong Surabaya nggih ya. Ngomongnya bawanter. Pundi? Sidarjo. Oh, Jedongoro. Oh, ngoten. Pun. Ya'juj wa ma'juj itu wonten ayate, Mbak. Ya. Ini salah satu makhluk yang makhluk ini susah sampai lawan. Ya. Susah sampai lawan. Ini nanti yang melawan adalah Imam Mahdi. Artinya, apakah ada perbedaan antara Ya'juj wa Ma'juj dengan Dajjal? Sama, Bu, cuman beda nama. Nek Ya'juj wa Ma'juj iku jumlahe ribuan bahkan jutaan. Nek Dajjal iku cuman satu. Sifatnya sama. Apa? Mohon maaf, itulah mereka yang melarang hatimu untuk beriman pada ilahun wahid. Kalau tidak, jenengan akan dihancurkan, akan dibunuh jenengan. Hakikatnya itulah nafsu. Itulah nafsu dalam diri kita. Inna nafsa, sak temenin nafsu, ikulah amrotum bisu. Ngejak lalai pada Allah. Ngejak lalai pada Allah. Berbagai cara Ya'juj wa Ma'juj atau nafsu untuk membunuh hati seseorang. Was macam-macam. Kadang-kadang lewat garwo, suami istri. Kadang-kadang lewat anak. Kadang-kadang lewat harta benda. Materi au non materi. Itu. Akhirnya lalailah kita pada Allah. Sealim-alime manungso mungsuhe iku nafsu luweh alim. Ya. Kalau Ajazil iku luweh bodoh dari Nabi Adam, alias luweh alim Adam, gak mungkin Adam iku terprosok. Kita dadi santri. Iblis sing masuk ya santri ndukure. Kita kiai, ndukure kiai. Wis. Intine Bapak Ibu, nafsu itu tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Bukan perkaranya kita merangi nafsu kita menang, bukan. Semua itu atas pertolongan Allah. Bukan karena dzikir kita akhirnya muncul imdad atau bantuannya Allah, nur makrifat, bukan. Tadi memang secara keilmuan saya katakan munculnya nur makrifat sebab dzikir. Akhirnya bisa nyata wujudnya Allah. Tapi bukan itu nanti. Apa? Bukan karena tekune kuwi dzikir, karena pertolongan Allah yang mendikirkan panjenengan. Nah, berarti maksudnya kita apabila tekun berzikir semata-mata sumbernya tidak dari diri kita, tapi tetap dari Allah. Paham ya? Nah, kok ndang ning kono sik ngaku-ngaku awake. Kula niki kok dangu mboten mak repot tae. Lah kuwi ning atimu isih muncul keakuanmu sing dzikir.
Muncul keakuanmu yang melakukan. Ini persoalannya. Oke. Jadi Bu, Ya'juj wa Ma'juj atau Dajjal yang jadi musuh Nabi Isa, gitu, itu hakikatnya adalah nafsu dalam diri kita masing-masing. Lanjut, masih ada ibunya? Spesial malam ini untuk ibu dulu. Oke. Sampun geser lukir nang Pak I. Ayo Pak I barangkali ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangklet Gus. Nggih. Kula nate ini masalah ngimpi Gus nggih. Nggih. Ngimpi turu. Di dalam turu niku ngimpi malih. Ngimpi meleh ya. Lah pas ngimpi niku nggih ngimpi malih Gus sampai kaping 3. Lajeng niku kula madosi rumah kula niku madosi Gusti Allah. Lah niku kula niku roro ditekakaken wonten Masjid Al-Hikam Baghdad. Kula nggih dereng ngertos wonten Masjid Al-Hikam Baghdad. Niku wonten napa mboten kula nggih mboten ngertos. Kira dugi mriku kula munggah menara. Lah dugi menara nginggil ki ambak niku kula dipuruki kalih ingkang jaga menara niku. Kula tangkleti ditanya, "Kamu cari siapa?" "Saya cari Gusti Allah." Di sini tidak ada. Kemudian dia tuh saya tonyo Mas. Saya tempeleng nggak jatuh. Kemudian saya diberitahu, kamu itu tidak patut di sini. Kamu itu patutnya di masjid sambil menunjuk di masjid Mekah gitu katanya. Kemudian saya mau berangkat ke sana, tiba-tiba bangun. Nggih, lajeng Nggih Gus, niku ingkang kaping maksudipun niku petunjuk napa jenengan jelasaken. ngaten nggih. Ingkang kaping kalih nembe-nembe niki kinten-kinten 3 bulan yang lalu. Setelah saya mengenal yang namanya Dzikrul Asror, saya amalkan. Kemudian dalam tubuh saya itu semua bulu kuduk setiap hari itu berdiri Gus. Merinding itu terjadi kira-kira hampir 3 mingguan. Saya biarkan aja. Saya ditanya istri, tanyai sama Guson. Enggak, saya biarkan dulu aja gitu kan. Apa maksudnya Allah gitu ya. Itu apakah betul tanda-tanda dalam fisik kita itu kalau mengamalkan dzikir sirul asror. Untuk yang ketiganya titipan dari istri, saya disuruh tanyakan sama Guson. Dia itu tidak paham dengan dzikir sirul asror. Tapi dia mengamalkan. Katanya tubuhnya itu jasadnya itu keluar. Kemudian dia takut dan kembali lagi Gus. Apakah itu betul atau tidak? Mohon penjelasan dari
Gus Muklason. Ngoten. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi sakjerone mimpi. Ngipi terus ngipi maneh. Tentang masalah takbirur ru'yah. Takwil di segala mimpi. Itu kita masih membahas perkara-perkara di dalam kemakhlukan yaitu alam kasyaf. Sebab ana wong turu itu yo gak mimpi blas yo ono langsung tangi. Bahkan ini tidur mimpi, sak lebete mimpi ada mimpi, berlapis-lapis mimpi, ngeten. Tapi semuanya itu sama. Maksudnya sama, membahas tentang makhluk dan setiap makhluk kejadian itu mesti ono pitutur. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Ada pengertiannya. Kita bicara masjid, tadi muncul ketinggal masjid ning Baghdad jenenge Masjid Al-Hikam. Ada apa enggak nanggone Baghdad? Baghdad iku Irak ya. Ya sampean kudu golek sangu budal rono. Lah ya apa katene? Nek pengin tahu. Cuman asline maksud masjid itu kalau diterangkan di dalam Al-Qur'an adalah al-masjidu baitullah. Utawi masjid iku bait omahe Gusti. Duh, berarti Gusti Allah manggon nggih. Boten. Kita akan bahas hakikate masjid, Pak. Mana hakikate masjid yang mesti sopo sing masuk di dalamnya itu aman. Bahasa Quran syariat itu adalah Masjidil Haram pada saat habis peperangan Kanjeng Nabi iku mau mengumumkan sapa sing mlebu masjid berarti tondo sing beriman, nek mlebu iman berarti enggak dibunuh. Berarti walaupun asale wong kafir kok perangan kalah dhek masuk Islam, dia aman. Ngoten lho. Lah hakikate napa? Masjid atau Baitullah itu. Itulah yang kumaksud jagate ati jenengan. Jagat ati itu jikalau sudah bebas dari al-aghyar, perkara selain Allah, berarti Anda sudah ketemu hakikate masjid. Dan disitulah Allah katakan maksud Baitullah Allah, omai Allah, maksudnya Allah itu akan selalu mendatangkan nikmatul imdad ar-rahim terhadap hati seseorang yang laksana sudah ketemu hakikate masjid. Otomatis proses awali harus mengikuti tata tertib apa yang telah Kanjeng Nabi sampaikan khusus di jalur dinul tauhid ini. Jadi bukan semata-mata Baitullah Allah itu bertempat manggon, enggak. Berarti kalau kami ambil kesimpulan hakikati masjid itu akan terjadi dalam diri Anda manakala hati Anda sudah bebas dari kepentingan hawa nafsu. Lah terus niku sing sampean tabok. Sapa mang kiai ne ya sampean tabok iki, Mang. Sinten? Menorane ditabok. Oh, penjaga menara. Ya karena makhluk, artinya gini, Pak. Itu pengertian wahai panjenengan iki sik ana kasaf.
Tinggalkan kasaf ini. Naiklah ke alam berikutnya yang disebut alam musyahadah. Itu alam pertemuan terhadap Allah. Kalau Kanjeng Nabi disebut Sidratul Muntaha. Kapan itu terjadi? Ketika detik-detik nyatane wujude Allah. Kapan detik-detik nyatane wujude Allah? Nyatane nur makrifat. Kapan detik-detik nyatane nur makrifat? Gelape hilang alias selain Allah dalam hatimu hilang. Hatimu sak kejap. Ketika saat cahaya menyala, maka lepaslah, hilanglah kegelapan. Saat itu juga nyatalah Allahnya. Inilah yang disebut musyahadah itu di situ. Bon, itu yang pertama. Yang kedua apa? Oh, merinding. Apakah itu tanda-tanda pengamalan sirul asrar? Ngeten Pak. Tondo-tondo sampai ngamalno sirul asrar secara ruhaniyah hanya 3. Ammal arif la yarawna li anfusihim say'an. Yang kedua yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Yang ketiga tatmainul qulub. Artinya jenengan wis gak ngaku kalau jenengan ada. Dan atau makhluk selain Anda sudah tidak ada dalam hatimu. Yang kedua, yang ada cuman ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tatmainul qulub, anteng antin jenengan. Lah, ini manakala mengimbas terhadap jasmani, rogo atau jasad, bisa jadi. Bisa jadi merinding, bisa jadi jenengan iki nyeleleng. Tahu nyeleleng deh? Orang melihat itu koyok ngelamun ngono lho. Jenengan dijak ngomong koyok gak sambung. Lah, itu imbas aja. Jadi jenengan ditawari perkara-perkara kesenangan dunya gak ngereken. Bisa jadi. Tapi yang inti adalah secara ruhaniyah 3 hal tadi. Urusan secara jasmani berimbas, itu kadang juga iya, kadang juga tidak. Itu dilihat aja. Yang terakhir, yang ketiga adalah pesanan dari istri. Apakah betul dia secara dzikir sirul asrar gak paham, tapi melaksanakan sesuatu yang menjadikan hatinya itu fana? Apakah itu betul? Ngeten Pak. Saya katakan secara ilmiah, wajib dia itu melaksanakan terlebih dulu namanya wirid atau dzikir. Baru di situ nanti akan terjadi alam fana. Tapi satu sisi, apakah Allah mampu dan berkuasa menghendaki hambanya tanpa lewat ilmu? Mampu toh? Mampu, sebab Allah bersifatkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang ada yang bantah, itulah zamane Kanjeng Nabi, zamane Rasul. Wong kita itu opo? Oke, kalau begitu saya kasih pertanyaan. Allah zaman Rasul dengan zaman sekarang sama enggak? Kalau sama, jangan ada heran. Kalau Allah kuasa menghendaki hambanya tanpa mengikuti jalur-jalur yang sudah ditentukan secara ilmiah. Ingat, kemarin makalah mengatakan, jikalau manusia itu dihadapkan sifat adile Allah, nggak ada dosa kecil, nggak ada.
Semuanya dosa besar. Tapi enggak ada dosa besar itu akan terjadi pada diri Anda manakala yang datang ini adalah anugerah Allah. Nah inilah pemahamannya sebetulnya. Jenengan molimo, turunane rampok penjudi, gak mungkin akan menjadi ahli soleh sesuai 186 tadi. Ikulah pandanganmu. Tapi Allah mampu menghendaki hambanya walaupun dia itu secara sosial miturut pandangan orang lain ahli maksiat. Bisa, karena Allah mampu. Segala hal apapun. Itu maksudnya apa? Jenengan kali kula sing gak mempunyai keturunan sing apik jangan pesimis. Ya. Kalau tidak diampuni Allah dosa-dosa ini dan diangkat sebagai kekasihnya, jangan pesimis. Selagi Anda masih ada di dunia kesempatan bisa. Dan juga Anda yang mempunyai katanya nasab bagus, justru inilah yang rentan Anda selalu takabur ya. Jikalau itu terjadi maka hakikatnya Anda semakin jauh pada Allah. Berarti gak pantas Anda ini disebut kekasih Allah atau gak pantas diceluk Habib. Gak ono. Kekasih Allah yang ngaku, aku wali, aku Habib, sebab keturunan enggak ono Pak. Iku nafsu sing bejat, sing ngaku-ngaku seperti itu. Pun. Jadi Pak, bukan berarti ku enggak benar. Ingat Allah kuasa atas segala hal apapun terhadap umat. Nggih. Lanjut tasik wonten. Bapak cukup? Ya wis satu kali niki. Wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu sudah di sini sudah sampai. Maaf Gus kalau masih melihat Gus Mulason gerak-geriknya Gus Mulason berarti belum sampai. Fa'ilu inallah, gerak dan diamnya Gus Mulason itu geraknya Allah, berkalamnya Allah. Qalu ya hayyu illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. La maujuda itlaq illallah, tidak ada yang wujud mutlak kecuali Allah. Tapi jalan ini harus melalui kata Rasulullah, mutu qabla anta mutu, bunuhlah dirimu dulu baru mengetahui wujudnya Allah. Mengenai tadi apa langit sapi itu ya, kalau saya menjawab, kita melihat di dalam jasad ini dua mata, telinga dua, hidung dua, mulut satu, 7. Tapi ini kalau tidak mendengar kalimat Allah, tidak melihat kalamnya Allah, tidak melihat pendengaran Allah, ini masih membawa kicap kita semua. Jadi langit sapiti itu ditutup kilat sendiri, bukan di mana-mana. Karena apa? Kita berapa bulan yang lalu ada kata Allah, dulu langit dan bumi menjadi satu. Saya kelontok kata Rasulullah, saya jadikan langit. Dan terus kalau saya langit singkat sapi itu di mana? Kan berarti di tubuh kita sendiri. Inilah yang menjadi pemahaman para teman-teman kita sampai belum menyadari. Kalau sudah sadar, kita itu pendengaran, penglihatan, meru berkalam, meru bernapas sedikit diarahkan ke ahad, berarti itu
langit sapitu, tapi melalui itu tadi, mutu qabl anta mutu, bunuhlah dirimu. Apa yang buat membunuh? Kalimat syahadat itulah mampu membunuh diri kita sendiri. Atau ada yang bilang diri yang palsu jadikanlah diri yang hakiki. Itulah jawaban kita. Mohon penjelasan Yai Mukhlason, kalau kurang berkenan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal masalah ardi samawat yang disebut sebagai Sabtuju itu berbagai macam untuk menerjemahkan. Kalau bahasa saya tidak mengikuti ain-ain yang Allah tetapkan dalam diri kita. Ain mata, ain telinga yang masuk di dalam sifat ma'ani ndak. Sampai tambah bingung nek lewat teng mriku. Cukup setiap saat dan waktu bagaimana hatimu itu untuk anik budullaha wajtanibut tohut. Begitu. Jadi kami nggak ingin untuk membuat umat ini bingung, ndak. Itu penjabarannya ada di sifat ma'ani dalam sifat wajibnya 7 Allah, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama dan basor. Itu nanti kita jelaskan waktu di Ramadan. Cuman saya ringkas, apapun kejadian, waktu demi waktu bagaimana hatimu itu ani budullaha wastani butahud. Begitu. Oke, ada lagi? Sampun cukup? Pun Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.